sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah di hari ini juga kita akan kedatangan tamu, yaitu Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas dari Hadramaut, dari kota Huraidah. Beliau salah satu guru, ya, sesepuh juga beliau, Masya Allah. Beliau memiliki pesantren, pondok pesantren di Huraidah, dan beliau orang yang berilmu dan orang yang luar biasa. Jadi alhamdulillah majelis kita tambah hari tambah berkah. Kedatangan tamu-tamu yang mulia, tamu-tamu yang baik, tamu-tamu dari kota orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bersambung dengan mereka kita semua di rumah. Ya, sambil menunggu juga kita akan melanjutkan rutinan kita, ya, daripada kajian mengenai keistimewaan dan keagungan sosok manusia paling istimewa, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas, ya, saya menukil apa yang kita bawakan semuanya dari hadis-hadis yang sahih atau hadisnya derajatnya hasan, artinya hadisnya kuat untuk dijadikan sebagai dalil. Semua yang kita sampaikan dari kitab itu, semua hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, walaupun bukan harus dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, karena memang hadis yang sahih tidak terpaku pada kedua kitab tersebut. Tetapi banyak kitab yang lain juga meriwayatkan hadis yang sanadnya sahih. Mungkin sedikit ya, kita biar tambah ilmu. Apa sih artinya hadis sahih? Kan kalau kita artikan sahih artinya benar. Kalau dhaif artinya lemah. Apa sih artinya hadis sahih? Jadi hadis sahih itu suatu riwayat, ucapan di mana seseorang mengatakan saya mendengar dari fulan, fulan ini mendengar dari fulan mendengar dari fulan, sampai mengatakan saya mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda seperti ini. Itu namanya hadis. Jadi hadis itu nggak sembarangan orang garuk-garuk kepala bilang Rasulullah bilang begini, kan nggak mungkin begitu. Dari mana engkau tahu bahwa Rasulullah bilang begini? Iya, saya dengar dari fulan. Si fulan ini dengar dari siapa? Dengarnya dari fulan. Fulan lagi dengarnya dari fulan. Baru dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Lalu datanglah mereka mencatat seperti itu namanya sanad. Sanad itu artinya jalurnya yang tadi itu. Saya dengar dari fulan, fulan dengar dari fulan, sampai kepada Nabi SAW. Biasanya sekitaran 3, 4 atau 5 orang perantara antara orang yang meriwayatkan atau menuliskan di kitabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau begitu kan berarti itu ucapan Nabi. Betul, semua hadis yang disebut dengan hadis sahih, hadis hasan, hadis yang bahkan dhaif ataupun yang lain itu nisbatnya kepada Nabi SAW. Tetapi kenapa dibilang sahih? Kenapa yang satu lagi dibilang dhaif, misalnya lemah? Bukan berarti sahih kita bilang oh ucapan Nabi benar. Bukan. Kalau ucapan Nabi itu nggak pernah salah, selalu benar. Terus apanya yang sahih? Yang sahih atau yang benar itu adalah kuatnya kebenaran bahwa itu benar-benar diucap oleh Nabi SAW. Jadi sekarang gini, ada orang saya mengatakan, misalnya perumpamaan, saya mau meriwayatkan atau menukil daripada ucapan guru saya. Saya tidak dengar langsung dari guru saya, tapi saya dengar dari fulan, dari si A ini misalnya. Si A ini baru dengar dari guru saya. Terkadang saya dianggap oleh orang yang jujur, hafalannya kuat, bisa diterima omongannya. Ternyata yang saya meriwayatkannya, saya dengar dari fulan ini fulan ini dikoreksi keadaannya, ilmunya, pemahamannya, hafalannya, ternyata hafalannya lemah. Hafalannya lemah. Nah, kalau dia meriwayatkan dari si ini misalnya ya, berarti kan nisbat ucapan ini kepada fulan ini kan ada orang yang hafalannya lemah nih. Bisa aja nggak benar, gitu maksudnya.
Bisa aja dia salah dengar, bisa aja dia salah hafal, kan begitu. Makanya ada hadits dibilang ini haditsnya sahih. Artinya apa? Haditsnya sahih, orang-orang yang meriwayatkan ini semuanya jujur, semuanya hafalannya kuat, semuanya bisa dipercaya. Makanya nisbat ucapannya bahwa ini Nabi yang mengucapkan itu sangat, kemungkinannya sangat besar sudah, bahwa Rasulullah yang mengucapkan ucapan ini. Tapi kalau yang dianggap dhaif itu bisa aja benar-benar ucapan Nabi, bisa. Tapi apa? Orang yang meriwayatkan ini kadang-kadang haditsnya atau ucapannya itu dia kadang-kadang salah, dia kadang-kadang hafalannya tidak kuat, ya, makanya diragukan. Tapi bisa aja benar, bisa aja benar. Makanya kalau ada orang belajar ilmu hadits itu hadits yang dhaif itu bukan berarti ditolak, udah dhaif nggak bisa didengar, bukan. Karena kadang-kadang dhaif itu gara-gara si rawi dianggapnya, rawi atau orang yang meriwayatkan itu tadi, itu dianggap dhaif, lemah satu. Tapi ternyata ada hadits lain satu makna dengan hadits ini, berarti kan benar ucapan Nabi. Gitu. Ya, hasil ini sedikit aja biar kita kenal dengan hadits. Kenapa sih dianggap hadits sahih atau dianggap haditsnya dhaif? Hasil kalau kita orang awam terima jadi aja dah, enak. Ya. Ulama bilang ini haditsnya begini, sudah. Oh haditsnya dhaif kata ulama sini, tapi kan kita lihat mana ulama pakai hadits ini atau tidak. Iya pakai, ya sudah. Ulama yang bicara kok, bukan saya. Mereka kan tahu juga, bukan langsung main dhaif lempar. Karena ada orang zaman-zaman sekarang ini ingin menggoyangkan sebagian daripada akidah dan pemahaman. Jadi sedikit-sedikit dia memvonis haditsnya dhaif. Haditsnya dhaif untuk apa? Untuk melemahkan orang-orang bahwa oh ini nggak bisa dipakai nih untuk dipahami. Ternyata tidak sebegitunya. Ternyata tidak sebegitu. Kadang haditsnya dhaif betul, tetapi ternyata benar para sahabat mengamalkan itu. Misalnya hadits periwayatannya yang diriwayatkan bahwa Nabi berbicara begini itu lemah orangnya yang meriwayatkan. Tapi benar sahabat mengamalin tuh amalan itu. Berarti apa maknanya? Berarti kan benar. Sanadnya tetap dianggapnya dhaif, tetapi amalnya boleh, boleh diamalkan. Walhasil itu sedikit saja mengenai pembahasan hadis sahih atau hadis yang dhaif. Itu ada ilmunya sendiri dan ilmunya panjang. Sekarang kita akan membahas mengenai hadis-hadis menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Yang pembahasan pertama adalah beliau mengatakan di sini taqaddum nubuwati Nabi SAW qabla nafkhir ruhi fi Adam alaihi salam. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau sudah menjadi seorang nabi padahal beliau belum terlahirkan di muka bumi. Itu keistimewaan Nabi SAW. Dalam hadis yang pertama disebutkan An Maisarah al-Fajri radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyyan. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kapan engkau itu menjadi seorang nabi? Kapan engkau ini sudah dikenal oleh para malaikat, sudah diketahui bahwa engkau adalah nabi. Dan dari kapan? Maka Rasulullah mengatakan, qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Sedangkan saya sudah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih di antara ruh dan jasad. Jadi jasadnya sudah baru diciptakan atau masih belum selesai jasadnya. Kan Nabi Adam diciptakan dulu begitu, jasadnya sempurna. Ya, tidak terlahir baik Nabi Adam, tapi terlahir sempurna langsung seperti itu, seperti manusia yang sudah dewasa. Itu belum ada ruhnya. Kata Nabi, saya sudah jadi nabi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Nabi Adam masih di antara ruh dengan jasadnya. Artinya ruhnya belum ditaruh di jasadnya, belum lahir Nabi Adam. Saya sudah jadi nabi. Apanya yang jadi nabi? Iya, ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ruh itu keberadaannya lama sebelum jasad. Ruh kita yang ada di kita semua ini itu memiliki alam sendiri terdahulu. Ya, punya alam sendiri, punya cara hidupnya dia sendiri. Tetapi ketika diciptakan oleh Allah jasad, Allah taruhkan ruh kita itu dimasukkan ke dalam
jasad tersebut agar hidup jasad tersebut. Makanya seseorang kan manusia yang hidup itu kadang-kadang yang bikin kita tahu nih contoh daripada alam ruh yang luar biasa itu sebenarnya contoh kecilnya adalah alam mimpi. Coba kalau kita bayangkan alam mimpi itu apa sih? Nyata, tidak nyata, tapi ada. Benar-benar. Bahkan kita kadang-kadang merasakan sesuatu yang belum terjadi sudah pernah kita lihat. Ya, itu bukan suatu kebetulan. Kalau kebetulan itu cuma satu orang. Tapi itu hampir semua orang merasakan. Kadang-kadang dia melihat suatu kejadian, sepertinya saya pernah lihat ini. Jelas sama seperti itu. Jawabannya dari mana? Iya, ruhnya kita itu kadang-kadang bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari alam yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, namanya alamul amr. Jadi melihat sesuatu kejadian. Lalu dia ketika dia balik lagi ke jasad, dia lupa. Namanya jasad manusiawi begitu. Lupa dia. Ternyata ketika lihat langsung kenyataannya, oh ingat. Iya. Kayaknya lihat ini. Karena itu kenapa kok dibilang para wali-wali Allah kadang-kadang bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ya, tentunya ini pertama para nabi begitu juga, ya kan, menceritakan sesuatu belum terjadi, kata Nabi begini akan terjadi, atau dia telah melakukan sesuatu dia kasih tahu. Itu dari mana? Katanya salah satu contohnya adalah karena ruh mereka itu sudah benar-benar terlatih, terdidik dan bersih sehingga pengaruh jasmaninya tidak terlalu melekat kepada mereka, sehingga roh mereka bisa melihat sesuatu yang terjadi pada Lauhul Mahfuz atau sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semuanya. Sama seperti malaikat. Jadi kalau ada orang kadang-kadang bilang gini, "Oh, astagfirullah, ngada-ngada. Mana ada orang bisa mengetahui sesuatu yang gaib?" Betul. Sesuatu yang gaib secara mutlak itu hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi saya mau tanya, yang gaib itu bukankah malaikat juga tahu? Kan kadang-kadang Allah menentukan sesuatu ketentuan di bumi, itu malaikat sudah tahu kabarnya. Karena mereka melihat di Lauhul Mahfuz kejadian yang akan terjadi. Dan itu ada hadisnya disebutkan. Berarti kan para malaikat tahu sesuatu yang gaib juga. Sedangkan dikatakan yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betul, yang mengetahui yang gaib secara mutlak adalah Allah. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala tentukan sesuatu tersebut, lalu Allah perlihatkan kepada sebagian makhluknya yang Allah mau, karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Walhasil bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan beliau sebagai nabi? Mata kunta nabiyan? Qala Adamu bainar ruhi wal jasad. Ya. Sebelum Nabi Adam masih di antara ruh dan jasadnya. Mata wajabat lakan nubuwah, dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kapan engkau diwajibkan atau mendapatkan kenabian? Katanya wa Adamu bainar ruhi wal jasad, sama, yaitu Adam antara ruh dan jasadnya. Dalam riwayat lain yang kita baca juga dalam kitab Simtul Durar, ya, riwayat an Abdul Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ini riwayat lain, riwayat dari Musnad Abdul Razzaq, sebutkan dalam kitab Maulid, bahwa Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya, ya Rasulullah, apa sih makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat dari Musnad Abdul Razzaq. Nah, adapun hadis ini perbincangan panjang antar para ulama hadis. Oh, ini ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, riwayatnya begini. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu', itu tidak benar riwayat. Hasil itu tidak bermasalah dalam hukum. Ya, karena banyak dari ulama juga yang mengatakan seperti itu. Ulama yang saleh yang ngerti daripada ilmu, mereka mengatakan
makhluk pertama yang diciptakan Allah cahaya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari cahaya tersebut Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan al-qalam dan yang lain-lainnya. Dan itu tidak sama sekali tidak bertentangan dengan apapun daripada yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Jadi nggak masalah, ya, bahwa itu hadis. Tetapi hadis yang sahih, yang riwayatnya kuat adalah ini tadi kita sebutkan. Kapan engkau sebagai nabi? Adam masih di antara ruh dengan jasad, beliau sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Beliau itu sudah memiliki keistimewaan sebelum lahir, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diperkenalkan kepada makhluknya, pada malaikatnya, ya, pada ruh yang lainnya, sudah tahu bahwa beliau adalah nabi. Ya, sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah ciptakan manusia. Lalu untuk apa Allah ciptakan manusia? Allah ciptakan manusia, Allah keluarkan beliau di antara mereka, menunjukkan kemuliaan beliau di antara para manusia yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih salah satu faedahnya nih, kita mau belajar seperti ini, kita kan tambah kecintaan dengan Nabi. Subhanallah, Rasulullah begitu. Nah, kita ketika mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW, kita membayangkan sosok beliau yang seperti ini. Kita bayangkan beliau adalah makhluk yang pertama, beliau adalah yang sudah dikenal oleh Allah Subhanahu, dikenal sebagai Nabi sebelum Nabi Adam. Jadi kita membayangkan keistimewaan itu sambil kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan bertambah lagi kecintaan kita kepada beliau. Lalu di sini disebutkan juga bab yang selanjutnya tentang khususiyatih sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil mitsaq 'ala an-nabiyyin an yu'minu bih. Ya. Termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad, itu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi. Kita bayangkan saja. Para nabi itu manusia yang paling mulia di sisi Allah, paling agung, makhluk termulia secara mutlak. Para nabi di atas para malaikat, di atas Jibril, di atas Mikail adalah para nabi. Nah, ini para nabi Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ini. Ini bukan hadits lagi udah. Ini di mana? Di dalam Al-Qur'an. Allah ceritakan kepada kita bahwa Allah mengambil perjanjian atas setiap nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melantik mereka sebagai rasul, sebagai nabi, itu ada perjanjian-perjanjian. Ya, namanya juga jadi nabi enggak gampang. Tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sekian tugas dan sekian perjanjian yang Allah ambil dari mereka, ada perjanjian yang Allah ceritakan kepada kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi-nabi, ketika mereka diberikan kitab dan hikmah, artinya dilantik sebagai rasul, sebagai nabi. Kemudian datang di zaman kalian rasul yang akan mempercayai apa yang kalian bawakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kalian akan beriman kepadanya. Tuh, pertama perjanjiannya. Jadi kita gampangin bahasanya aja. Kalau datang Nabi Muhammad pada zaman kalian, itu kalian harus beriman kepada beliau, harus menolong beliau. Apakah kalian mengambil perjanjian ini dengan yakin, siap mengambil perjanjian ini? Kata mereka, kami siap dan kami berjanji. Maka Allah mengatakan, saya bersaksi kepada kalian bahwa kalian telah mengambil perjanjian ini. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Muhammad itu pada akhir zaman, dan beliau adalah penutup nabi. Kan Allah sudah tahu itu. Allah yang Maha tahu, Allah yang menentukan. Berarti
Apa gunanya? Itu kan pertanyaan aja, bukan berarti kita tidak terima. Cuma pertanyaannya, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari setiap nabi yang dilantik perjanjian. Kalau datang di zaman kalian Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya kepadanya, mengimaninya dan menolongnya. Siap. Semua diambil perjanjian begitu. Padahal Allah tahu bahwa Nabi Muhammad datangnya paling terakhir nantinya, penutup para nabi. Artinya apa? Artinya sepertinya Allah mengatakan kepada kita, Nabi kalian Nabi Muhammad SAW itu adalah inti daripada semua nabi, dan nabi yang lainnya bagaikan wakil dari beliau. Beliau yang asli, sedangkan yang lain wakilnya. Buktinya apa? Kalau Nabi Muhammad datang di zaman mereka, itu mereka harus ikut Nabi Muhammad SAW. Oh, kok bisa begitu? Subhanallah. Padahal kan mereka lebih tua. Padahal mereka juga kakeknya beliau, kadang-kadang kan keturunannya dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, para nabi, kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mereka sezaman dengan Nabi Muhammad, mereka harus ikut dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi kita adalah nabinya para nabi dan rasulnya para imamnya semuanya, yang mendahului daripada semuanya. Kenapa? Buktinya Allah ambil perjanjian. Dari sekian perjanjian yang banyak yang Allah ambil perjanjian dari para nabi yang diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, bahwa mereka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dan itu luar biasa berarti. Ya, makanya ketika hari kiamat, ya yang paling depan Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu di bawah pancinya Nabi Muhammad SAW. Gak ada bikin panci sendiri, nyaingin pancinya Nabi Muhammad kan? Semua di bawah pancinya Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka dengan umatnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad itu diutus sebenarnya bukan untuk umatnya kita saja setelahnya Nabi, tetapi kepada seluruh manusia dari Adam sampai akhir. Kok bisa begitu sih? Berlebihan Kan sebagian orang mungkin mengatakan begitu. Berlebihan, Nabi Muhammad kan datang di zamannya, beliau diutus kepada kaumnya, udah selesai. Kenapa engkau harus bilang dari zaman Nabi Adam beliau diutus? Kan beliau belum lahir. Jawabannya apa? Jawabannya kan para nabi wakilnya beliau. Berarti hakikatnya yang dakwah siapa? Para nabi wakilnya beliau. Buktinya kalau datang nabi di zaman mereka, mereka harus mundur di belakangnya Nabi SAW. Berarti Rasulullah diutus kemana? Kepada seluruh umat manusia, dari zaman Adam sampai akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para nabi-nabi itu diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya saja. Enggak diutus untuk semua orang. Udah, kamu dakwah di sini, sudah di situ aja mereka. Kawasan mereka aja. Semua nabi begitu. Kaumnya. Yub'atsul nabi ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Atau dalam riwayat kafah. Saya diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia secara kafah, secara menyeluruh. Makanya kita di Indonesia ikutnya Nabi Muhammad SAW. Ada nabi sendiri di Indonesia, ya, atau nabi lagi yang lain, ada, semua sama. Nabinya Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena memang Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Subhanallah. Ya, betapa agungnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan, ada daripada keistimewaan Nabi SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran juga, yaitu beliau termasuk, ya setelah kita tahu tadi bahwa beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah, diambil perjanjian, termasuk daripada beliau adalah Nabi yang mendapatkan doa, hasil daripada doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu apa? Yaitu dalam Suratul Baqarah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya Nabi Ismail di kota Mekah, yang tadinya kota, yang bukan kota tadinya, tanah gersang begitu saja, tak ada orang sama sekali tadinya. Hanya ada lingkaran Ka'bah di kota Mekah.
sudah diketahui. Ini Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala yang pertama Allah ciptakan di bumi. Di bumi ini telah ditentukan bahwa ini tempat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang pertama sudah Allah tetapkan dari dulu, dari semenjak Allah ciptakan bumi. Nabi Ibrahim ke situ, dengan ceritanya kita juga tahu bahwa diletakkan Nabi Ibrahim anaknya Ismail dengan istrinya Siti Hajar di situ tanpa ada orang, belum ada manusia di situ. Mereka mulai hidup, mulai ada warga, mulai ada kota, mulai ada jadi desa kecil. Lalu terjadilah kejadian bersejarah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kan begitu dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah diceritakan hal tersebut bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail mengangkat qawaid, asas-asasnya daripada bangunan yang dibangun, ya, mengangkat sambil berdoa meminta kepada Allah, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salah satu doanya Nabi Ibrahim adalah beliau mengatakan, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu qablu fi dhalalin mubin. Ya, alimul kitab. Beliau mengatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW, ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa. Ya, aku adalah doa dari ayahku Ibrahim. Apa doanya? Itu tadi. Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul minhum, dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatika, dia akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab kepada mereka. Siapa itu? Itu Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail yang tinggal di kota Mekah, beliau sebagai Nabi dan Rasul. Antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana kakeknya, itu di kota Mekah dan sekitarnya tidak ada Nabi. Lain dengan Bani Israel. Biar kita tahu sejarah juga sedikit. Ini sejarah penting, sejarah dalam Al-Quran diceritakan. Yaitu Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua Ishak. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub. Yakub ini punya nama lain, nama kedua, namanya apa? Namanya Israel. Nah, Israel bukan negara Israel ini yang sekarangnya jadi penjajah. Itu mereka bernisbat kepada Nabi Yakub memang, tetapi mereka Zionis yang jahat, yang mengambil alih seperti itu. Tapi Israel ini nama daripada Yakub. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Siapa Israel? Yakub. Jadi yang diajak bicara oleh Allah keturunan daripada Nabi Yakub, orang-orang mulia. Makanya Bani Israel itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak tahu diri. Artinya kebanyakan dari mereka, tentunya bukan semuanya, kebanyakan tidak tahu diri, artinya keluar dari batas-batas, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada mereka dari keturunan, ya, bukan para nabi. Nabi Yakub ini yang disebut dengan Israel juga punya anak banyak. Ya, berapa anaknya? Anaknya 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya punya keturunan. Makanya Bani Israel itu ada 12 kabilah, dia 12 suku. Dari mana 12 suku? Dari 12 anak tersebut. Semuanya punya keturunan. Makanya nabi-nabi, kalau dari Bani Israel keturunannya tuh, lihat tuh. Nabi Ishak punya anak Yakub, nabi. Punya anak lagi Nabi Yusuf, nabi. Punya keturunan lagi Nabi Yakub seperti Nabi Musa, Nabi Harun,
Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, banyak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka keturunan Nabi Yakub tadi itu, Bani Israel. Makanya dari golongan Bani Israel Nabi itu banyak sekali. Banyak. Tetapi dari keturunan Ismail hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, dan juga hasil daripada doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu riwayatnya Nabi SAW mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim, saya adalah keberkahan, itu bahasa kita mungkin, keberkahan dari doanya ayahku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bisyaratu akhi Isa, dan aku juga adalah kabar gembira dari saudaraku Isa. Nabi Isa alaihissalam kan menyebutkan kepada Bani Israel, selain tugasku adalah mengajarkan kepada kalian Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dalam Injil disebutkan. Ya, saya mengajarkan, membawakan kepada kalian Injil, mengajarkan firman Allah, tetapi juga memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang disebut namanya Ahmad atau namanya Muhammad. Satu namanya. Makanya Nabi Muhammad di langit disebutnya Ahmad, di bumi dinamakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, mungkin untuk kajian kita cukup sampai situ dulu. Biar kita buka tanya jawabnya. Ya, tanya jawab bebas sebenarnya. Ya, nggak harus dalam lingkup pertanyaan ini atau kajian kita. Tanya jawab kita buka untuk menambah faedah dan istifadah daripada ilmu, insyaallah. Maka silahkan mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Belum mikrofon. Kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bib. Dengan pernyataan ataupun sesuatu bahwa Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul terakhir ya, Bib. Tapi sekarang banyak bermunculan dari beberapa tahun belakangan ini, bahkan mungkin saja belum terdeteksi bahwa ada orang yang mengaku nabi gitu ya. Pertanyaannya, faktor apa yang memicu orang tersebut mengaku-ngaku nabi itu, selain dia tidak mengimani keterangan bahwa nabi penutup itu Nabi Muhammad SAW. Jadi faktor apa yang memicu gitu? Satu itu yang kedua, Rasulullah itu adalah manusia yang mulia yang dimaksud dari kesalahan. Pertanyaannya, apakah dzurriyyahnya pun dimaksud dari kesalahan? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama bagus sekali mengenai, kita sudah tahu semua bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi akhir yang penutup para nabi. Lalu kok bisa ada orang-orang datang bukan di zaman kita saja, bahkan di zamannya Nabi Muhammad SAW ada. Ya, ada Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Mereka mengaku nabi juga. Faktornya apa? Ya tentunya faktornya beragam. Salah satu faktor utamanya adalah cinta terhadap dunia, dunia. Karena mereka mengira bahwa nabi ini datang untuk menguasai, untuk mengontrol, semuanya jadi miliknya dia. Ketika melihat seperti itu, kalau cuma kayak gitu doang sih gampang kayaknya. Ditakar-takar pakai otak mereka, pakai ukuran mereka, kira kayak begitu doang, ya udah deh gampang, saya juga bisa ngomong-ngomong kayak gitu doang, mengucapkan kayak wahyu. Habis itu saya suruh orang-orang, kan enak, orang-orang pada nurut, orang pada itu. Salah satu faktornya begitu. Ya, makanya
ketika Musailamah Al-Kadzdzab mengutus surat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, engkau sebagai Rasul, saya juga Rasul. Kita paruh dunia, bumi ini kita paruh bagi dua. Separuh buat engkau, separuh lagi buat saya. Dia kira begitu. Dia kira main kekuasaan, dan Nabi datang untuk menguasai orang. Maka Nabi mengatakan dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzdzab, yang tukang bohong, karena dia bohong. Dia bukan Rasul. Kok bisa ngaku Rasul? Sedangkan Nabi Muhammad Rasul memang benar-benar. Kata Nabi apa? Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini, tanah ini, kekuasaan ini milik Allah, bukan milik saya. Saya datang ke sini bukan untuk menjadi pemimpin, pemilik atau menguasai, bukan. Tetapi saya sebagai utusan Allah. Maka bertobatlah engkau dari ucapan tersebut, karena memang ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main. Jadi faktor begitu. Lalu ya begitulah manusia, yang namanya manusia berulang-ulang datang. Makanya aneh ketika datang seorang mengaku dia nabi juga kayak Nabi Muhammad, dapat wahyu, datang Jibril lagi. Kan aneh sebenarnya. Ya, pertama juga faktor utamanya adalah al-jahlu, bodoh, tidak belajar. Nah, kalau dia tahu kan nggak mungkin, itu sesuatu yang bertolak belakang. Mana ada nabi ente ngaku sebagai nabi, sedangkan nabi yang sebelumnya engkau mengatakan dia akhir zaman, akhir nabi. Berarti yang bohong yang mana nih? Nah, nabi yang mana yang bohong berarti? Salah satu ada yang bohong berarti. Iya kan? Berarti gak pas. Kalau Jibril juga ya, kalau kecuali kalau dia ngaku nabi lain, agama baru, itu kan berarti luar Islam. Ini enggak. Dia ngaku Islam. Sama, judulnya pakainya sama lagi. Jibril juga, nabinya apa, malaikatnya, wahyu. Dia nggak paham apa gimana ini ceritanya. Ini faktor kebodohan juga. Faktor apa juga? Kadang-kadang memang orang tersebut terlalu banyak khayal atau terlalu banyak melakukan sesuatu hal-hal yang bahasa kita mistis mungkin, sehingga para jin itu bisa memanfaatkan orang tersebut dari kebodohan orang itu. Yang namanya jin kan bisa nampak, bisa berbicara juga, bisa menyerupai orang, bisa. Nah dia karena lemahnya dia dalam bidang seperti itu, setan, jin menguasai dia di hadapan dia, mengatakan kau udah begini, kau udah nabi, aku sama, kau bisa begini, ini wahyu dari Allah. Oh dia percaya. Aktor bodohnya juga karena tak belajar ilmu, akhirnya percaya dengan bisikan-bisikan seperti itu. Ya itu faktor kebodohan atau tidak belajar ilmu agama dengan benar, sehingga bisa terpengaruh seperti. Tapi kalau orang belajar, kalaupun datang jin kepada dia, setan datang membisiki, engkau adalah orang soleh, dia nggak percaya. Bagaimana saya soleh? Kalau saya mati dalam keadaan Islam, takwa baru soleh. Kalau enggak saya nggak tahu. Lihat. Makanya kan disebutkan cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, diriwayatkan bahwa beliau itu ketika beliau selalu mujahadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus dalam melatih hawa nafsunya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam suatu malamnya tampak sesuatu cahaya besar luar biasa. Lalu cahaya tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai hambaku. Apa ini? Kata dia, engkau telah mencapai daripada puncak pengabdian kepadaku. Maka dengan ini aku jatuhkan atau aku maafkan engkau untuk tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Artinya sholat apa udah tak perlu lagi. Cahaya begitu gede, ngomongnya begitu. Kata dia apa? Kata Syekh Abdul Qadir, ikhsa ya la'in, diam engkau wahai setan yang terlaknat. Cahaya besar itu dibilangin gitu, diam engkau wahai setan yang terlaknat. Setelah dia ngomong kayak gitu, itu cahaya langsung hilang, sampai keluar jadi kelihatan muncul aslinya. Lalu dia lari teriak-teriak terbakar dengan ucapannya beliau. Kata dia apa? Kata setan, saya telah menjerumuskan sekian banyak orang-orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Tadinya mereka lagi rajin ibadah, lagi bagus, lagi ikhlas, lagi benar-benar bagus. Saya muncul seperti itu, mereka percaya, mereka jadi ninggalin sholat, mereka jadi ninggalin kewajiban, mereka melakukan yang haram,
Kenapa? Karena kan dapat ilham dari Allah bahwa dia sudah mencapai puncaknya, maka kewajiban sholat sudah nggak wajib, ini nggak wajib. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, diam engkau wahai iblis, wahai setan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya paling tinggi nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah ninggalkan kewajiban. Tidak ada yang namanya seseorang dimaafkan daripada kewajiban yang Allah wajibkan, ya kecuali kalau dia sakit atau nggak sadarkan diri, itu udah mukallaf berarti. Tapi kalau dia masih sehat, nggak ada seperti itu. Berarti bekalnya apa nih? Bekalnya ilmu. Dia punya ilmu, dia jaga akidahnya. Apapun yang muncul di hadapannya nggak langsung dipercayai begitu saja. Coba kalau kita, sudah engkau nggak usah belajar lagi, udah pinter, udah soleha, mungkin kita udah nggak datang lagi. Kenapa udah soleha, udah pinter? Katanya nggak usah belajar. Saya dikasih tahu, saya dengar ucapan. Ya orang dengar itu bisa aja, dengar itu bisa aja, bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi bukan semua yang kita dengar kita percaya. Kita harus timbang. Timbangannya apa? Timbangannya syariat Nabi Muhammad SAW. Benar enggak nih? Katanya ini ajakannya katanya udah nggak wajib sholat, itu adalah kewajiban yang aku wajibkan kepada hamba-hamba yang lemah. Kalau yang sudah kuat nggak perlu sholat. Dari mana ini? Emang ada seperti itu? Para sahabat tuh yang imannya lebih, memang saya lebih hebat dari sahabat. Emang ada di zaman sahabat ninggalin sholat? Dan dari pemahaman-pemahaman yang salah seperti ini banyak terjadi aliran-aliran sesat. Sampai-sampai ada orang-orang yang ibadahnya hanya dia muslim ya, ibadahnya sholatnya katanya eling aja, ingat Allah aja. Kan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku kata Allah. Berarti yang penting ingat terus ingat, yang penting ingat Allah dikaliin sholat, bukan sholat agar engkau ingat Allah, bukan engkau mengingat Allah engkau meninggalin sholat. Gimana ceritanya itu? Sedangkan makhluk yang paling ingat kepada Allah, Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan seperti itu dan tidak pernah mengatakan seperti itu. Berarti ini pemahaman yang salah ya, karena tidak diambil dari sumbernya yang benar, bekal ilmunya kurang, makanya terjadi seperti itu. Nah, itu faktornya. Dan faktor-faktor yang lain, karena dia begitu dan orang macam-macam. Tapi pertanyaan yang kedua tadi disebutkan, kita tahu semua bahwa Nabi Muhammad dan para nabi itu maksum, arti maksum terjaga dari perbuatan dosa. Lalu pertanyaannya, apakah dzurriyyah keturunan dari mereka itu juga seperti itu, terjaga dari perbuatan dosa? Maka jawabannya tanpa diragu-ragukan, jawabannya tidak. Jangankan keturunannya, bahkan langsung anak-anaknya Nabi SAW, langsung anaknya itu tidak diwajibkan atau tidak memiliki keharusan bahwa mereka itu maksum terjaga, walaupun mereka ya terjaga. Beda antara orang terjaga dari perbuatan dosa, antara orang maksum. Kalau maksum itu udah penjagaannya dari Allah, sudah nggak bisa berbuat dosa. Tapi kalau orang yang bukan maksum bisa saja berbuat dosa, tetapi kadang orangnya memang terjaga oleh Allah SWT. Mahfuz namanya dalam bahasa kita tuh, terjaga oleh Allah. Jadi kalau terjaga bisa saja, dan itu tidak untuk semua keturunan. Kadang-kadang aja sebagian dari mereka yang dari kecil Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia adalah orang yang soleh, dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa sampai beliau dewasa. Itu bisa aja, ada yang seperti itu. Tapi itu bukan maksum, bukan derajat maksum seperti para nabi. Adapun yang lainnya, makanya yang namanya para keturunan yang lainnya bisa saja berbuat salah, bisa. Ya, namanya manusia. Ya. Makanya sudah kita sebutkan juga pada jalsa kita yang lalu bahwa patokan utama kita adalah Nabi Muhammad SAW. Rujukan kita itu Nabi Muhammad. Tolak ukur kita ya Nabi Muhammad. Jangan jadikan tolak ukur kecuali beliau. Tapi jangan salah, mengambil tolak ukur Nabi Muhammad dengan pemahaman ulama yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Karena kadang-kadang ada orang gitu juga, judulnya sama, yang penting Nabi Muhammad, kita ngikutinnya Nabi Muhammad. Betul, tapi pemahamannya siapa? Pemahamannya Syekh bin Taimiyah atau siapa, atau Muhammad bin Abdul Wahab atau yang lainnya. Nah ini kan pemahamannya yang masalah, bukan nabinya. Kalau nabi kita sepakat bahwa beliau sebagai rujukan kita semua, tetapi yang memahami dari nabi ini siapa?
Dan itu juga perlu kita tahu. Nah, kita ambil ulama-ulama yang kita tahu mereka itu saleh. Mereka itu orang-orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang yang istiqomah di jalan Allah. Bahkan diketahui mereka itu adalah para orang-orang wali dan orang-orang yang saleh dekat kepada Allah. Nah, dari mereka lah kita mengambil ilmu dan pemahaman tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber utama betul Nabi Muhammad. Tapi kalau kita judulnya itu doang, tanpa ada ulamanya, akhirnya bisa disalahgunakan oleh sebagian orang. Makanya datang, ini berbuat begini, ini Rasulullah nggak pernah berbuat begitu, kan? Ini repot nih. Ya. Siapa yang bilang kalau Rasulullah tidak berbuat berarti itu dosa? Ini nih yang pertanyaannya. Bukan masalahnya Rasulullah tidak berbuat, itu banyak Rasulullah tidak berbuat. Ya. Tetapi apakah semua yang tidak diperbuat oleh Rasulullah lalu kita ambil dosa? Kata mereka. Merekanya juga bilang enggak juga. Ada yang namanya masalah mursal. Oke, boleh ngasih nama lain gitu. Bukan bid'ah. Padahal judulnya bid'ah hasanah, sama. Cuman penamaannya aja beda. Makanya itu kita jadikan patokan kita bukan ahlul bait, bukan keturunan, bukan dzurriyyah, bukan. Tetapi boleh nggak kita jadikan satu orang dzurriyyah atau keturunan kita jadikan sebagai rujukan kita? Boleh nggak? Kalau untuk kita sebenarnya boleh aja. Asalkan orang tersebut kita percayai iman Islamnya, kita percayai keilmuannya, kita percayai ketakwaannya, dan tahu bahwa dia akan menyampaikan semua yang sama dengan ulama-ulama yang dia ambil sanadnya dari mereka. Kalau begitu kita jadikan rujukan, boleh. Kita jadikan rujukan, boleh. Tetap saja yang namanya maksum tidak. Yang namanya maksum artinya bisa aja seorang guru, ustadz atau habib bisa aja salah memberikan fatwa, salah memberikan hukum. Kenapa? Karena dia kan menukil saja. Dia kan nggak ngarang fatwa sendiri. Dia hanya menukil ulama-ulama yang sudah mengambil hukum tersebut. Dia yang sudah dia pelajari hukumnya begini. Bisa aja salah paham atau bisa aja lupa dalam penyampaiannya, bisa. Jadi bukan berarti kalau habib begini ngomong atau ulama begini ngomong salah. Ini gimana nih guru kok salah ya? Jangan kayak gitu juga kita. Kenapa? Karena bisa saja seseorang salah, seorang lupa, seorang tidak ingat persisnya, terkecoh dengan masalah yang lainnya, mirip dengan itu. Ternyata dia kira sama, ternyata tidak sama. Bisa saja. Makanya yang namanya berfatwa, fatwa yang dianggap sebagai mengeluarkan hukum berbasis hukum resmi itu tidak semudah berbicara. Tetapi ada, makanya kan ada kayak bahasa kita tuh kayak MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu dalam bahasa orang-orang luar namanya Majlisul Ifta, tempatnya fatwa. Itu majelis loh, bukannya satu orang berfatwa, walaupun ketuanya satu gitu. Tapi mereka berunding, ini ada masalah baru nih, masalah seseorang operasi begini-begini. Terus sholatnya gimana, ibadahnya gimana, ininya gimana. Itu mereka rundingkan dulu sampai mereka keluarkan hukum. Oh iya, hukumnya begini, kita keluarkan secara resmi. Begitu jadi proses sebagian permasalahan. Tapi kalau permasalahan jelas, ya orang wudu gimana cara wudu dijelas itu sih. Ya bacaan sholat bagaimana udah tahu itu. Ya ataupun uang yang halal, uang yang haram yang jelas ya sudah tahu. Tapi kalau permasalahan baru, misalnya masalah persahaman atau bagaimana urusan perdagangan yang urusan itu baru, cara-caranya itu baru sekali. Ulama nggak bisa langsung, oh itu haram, oh itu halal, nggak bisa. Harus musyawarah dulu, rujuk dulu pelan-pelan. Makanya dari pertanyaan yang tadi ditanyakan, apakah para dzurriyyah itu maksum? Jawabannya adalah tidak maksum. Tapi apakah boleh kita jadikan ulama yang dari dzurriyyah atau yang lainnya sebagai rujukan kita untuk memahami Islam, memahami agama? Ya boleh. Yang namanya juga guru itu. Tapi guru tersebut harus kita tahu ketakwaannya atau tahu daripada sanadnya, dia berguru kepada siapa, dia itu mengambil ilmunya kepada siapa, dia mengikuti siapa, yang dijadikan sebagai patokan beliau itu siapa. Kita tahu seperti itu, kita ikuti. Tapi kalau yang nggak jelas, itu kalau bisa hati-hati. Bukan suudzon, bukan prasangka buruk, tapi kita berhati-hati dalam mengambil agama. Bukan berarti kita prasangka buruk. Oh ini Ustaz siapa nih? Saya nggak kenal, saya nggak tahu dia belajar dari mana, saya nggak juga, jangan begitu juga.
Jadi kita harus antara menghormati tetapi juga hati-hati. Harus di antara itu kita berjalan. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Sambil menunggu Habibnya udah berjalan nanti, udah dari rumah, dari mana? Cisaat ke sini. Lagi jalan. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dapat kita buat atau kita lakukan untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW selain bersolawat? Ya. Ini pertanyaan sering ditanyakan. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW selain bersolawat? Paling penting untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, akan sebelum sholawat sebenarnya, adalah mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, taat kepada Allah, dan berusaha sebisa mungkin dalam meninggalkan semua maksiat-maksiat, semua dosa kita tinggalkan. Itu faktor pertama, itu utama. Lalu kemudian yaitu mengenal sosok Nabi SAW dan mencintai beliau. Ya. Mengenal sosok Nabi dan mencintai beliau disertai dengan salawat kepada Nabi SAW, itu juga faktor untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Karena syafaat juga kan macam-macam. Ya. Syafaat Nabi kemarin kita waktu di seminggu yang lalu, malam Selasa yang lalu di majelis Rasulullah kita sebutkan itu mengenai beberapa syafaatnya Nabi, jenis-jenisnya syafaat. Jadi ada syafaat itu untuk menolong orang yang sudah divonis masuk neraka biar masuk surga, itu ada begitu. Kalau yang begini saya sih nggak ngarep yang itu. Saya pribadi nggak mau ngarep yang itu. Ngarepnya apa? Ngarepnya syafaat Nabi biar bisa bareng sama Nabi. Bukan syafaat Nabi cuma selamat aja dari neraka. Kalau itu waduh repot itu urusannya, udah takut duluan berarti. Ya kan udah ngeri duluan. Tapi itu syafaat juga. Ada lagi syafaat yang orang sudah amalannya pas-pas, bahkan ada yang sudah masuk neraka. Dimasuk neraka dapetin syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada begitu. Jadi kita mengharap syafaat Nabi SAW yaitu untuk kalau bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meminta masuk ke dalam surga mendampingi dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja amalannya? Salah satu kan ada amalan-amalan memang Rasulullah bilang bahwa siapa yang mengamalkan ini wajib mendapatkan syafaat, wajib. Rasulullah pasti ingat dia. Salah satunya adalah membaca doa setelah adzan. Baca doa setelah adzan. Jadi kalau adzan, dengerin, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, kita bilang begitu juga sampai terakhir kemudian kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatu qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajat al 'aliyah rafi'a ba'athul maqam mahmud alladhi wa'adta. Itu kata Nabi SAW. Siapa saja yang mendoakan aku dengan doa tersebut setelah adzan, bersolawat kepada aku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, baca doanya. Siapa yang bersolawat kemudian membacakan doa memintakan kepadaku al-wasilah, maka wajib mendapatkan syafaatku. Itu kan berarti amalan. Ada sebagian amalan memang Rasulullah janji orang yang mengamalkan itu terus dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya, syafaat Nabi yang artinya pertolongan khusus sudah langsung. Ya, makanya itu keutamaan terutama daripada kita mendapatkan syafaat Nabi ya kita berpegang teguh dalam garis takwa. Itu tadi kita sebutkan taat kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Selain mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnahnya Nabi. Dalam hadis yang lain begitu, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Karena dia kan cinta Nabi, dia hidupkan sunnahnya Nabi. Maka siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kan begitu.
itu untuk mendapatkan syafaat, kedekatan dengan Nabi SAW. Itu deh. Selain sholawat, walaupun sholawat itu luar biasa, penghubung setelah takwa, setelah ini luar biasa. Rasulullah selalu diingatkan, fulan bin fulan, salawat kepadamu ya Rasulullah. Karena ada malaikat khusus nyampein salam kita. Jadi kita nggak usah bingung. Oh, salawat kepada Nabi jauh-jauh ya. Kita dari Nabi nggak tahu diingat sama Nabi nggak? Pasti diingat, pasti. Nabi bilang, siapapun dari umatku dan dimanapun dia berada, dia bersolawat kepadaku, maka ada malaikat khusus menyampaikan solawat tersebut kepadaku. Jadi namanya orang itu disebut. Nah kalau ada orang setiap hari solawat 100 kali tiap hari, berarti 100 kali disebut namanya di hadapan Nabi. Kira-kira Nabi lupain tuh orang 100 kali tiap hari ingetin dia, terus dilupain begitu saja? Nggak mungkin. Pasti akan diingat oleh Nabi SAW. Ada lagi yang bertanyakan? Panas. Sudah. Enggak panas sih enggak. Nanti buat Habib Muhammad biar pas ini aja gitu. Ntar. Ada lagi yang bertanyakan? Jadi bertanya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Habib, kita kan ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak amalan-amalan untuk mencapai keridhaan Allah itu. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui bahwa kita ini mendapatkan Keridhaan Allah tersebut dari kita. Ya. Terima kasih Habib. Ini pertanyaannya. Ada orang ingin mencari dan mendapatkan ridha Allah, betul. Lalu dia beramal dengan amalan-amalan tersebut. Pertanyaannya, dari mana dia bisa tahu bahwa dia telah mendapatkan ridha Allah? Ya, ini pertanyaan bagus. Jawabannya, memang tidak bisa kita mendapatkan secara 100% bahwa Allah sudah ridha kepada kita. Kenapa Allah rahasiakan hal tersebut? Biar orang gak lupa diri. Kalau udah ketahuan langsung gitu, wah orang, oh saya udah dapat ridha, akhirnya udah lenggang diri dia. Oh, kok enggak. Makanya bagaimana terus, ada nggak petanda? Tandanya ada. Tandanya adalah ketika kita tetap istiqomah dalam menggapai ridha Allah. Itu tanda bahwa Allah ridha kepada kita. Ketika kita istiqomah terus, kita terjerumus bisa saja namanya manusia, tapi tetap kita kembali. Kita tidak terbawa daripada arus. Kita kembali kepada Allah, kita kembali beristighfar, minta taubat, memperbaiki diri, mengakui kesalahan. Begitu. Salah lagi misalnya berbuat sesuatu kesalahan, dia balik lagi kepada Allah. Ini sekarang keadaan seperti ini petanda bahwa Allah meridhoi. Bahwa Allah sedang membimbing dia jalan menuju surga, sedang membimbing jalan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tandanya ada, ya, katanya salah satu tanda gampangnya, singkatnya katanya, bagaimana engkau dengan, apakah engkau ridho kepada Allah juga atau tidak? Ridho kepada Allah. Maksud saya nggak ridho kepada Allah? Iya, maksudnya Allah tentukan kewajiban. Terima nggak itu ketentuan dari Allah? Allah takdirkan sesuatu. Terima nggak ini takdir dari Allah? Oh terima, senang. Nah Allah juga akan ridho kepada. Tahu bahwa ini maksiat, dosa, terima nggak untuk meninggalkannya karena Allah? Iya, saya terima, saya mau meninggalkannya karena Allah. Berarti Allah SWT sedang meridhoi kita. Jadi tandanya sebenarnya kitanya ridho atas Allah atau tidak. Kalau kita ridho atas Allah, artinya terima ketentuan Allah, terima perintah Allah, terima bahwa ini larangan Allah harus dijauhi, berarti kita sedang berada di jalan Allah. Allah sedang ridho kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, dikhawatirkan seseorang itu dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kita sudah jam 8 lewat, tetapi karena ada tamu, jadi mohon bersabar. Ya, Bapak sudah di jalan, insyaallah dapat keberkahan. Nanti sebentar kita mendapatkan kemuliaan dari orang-orang yang soleh. Ya. Kalau yang sering membaca namanya Rotib Al-Attas, ada Rotib kan ada dua Rotib yang terkenal itu, ada Rotib Al-Haddad, ada Rotib Al-Attas. Nah Al-Attas itu yang mengarang namanya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu beliau adalah kakek moyang atau dari yang pertama yang disebut semua yang berjuluk bermarga Al-Attas. Semua yang bermarga Habaib Al-Attas itu kakeknya ya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Dan beliau itu ulama besar, ulama yang saleh, ya. Dan
Habib Muhammad ini yang kita akan sambut, beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, juga beliau memiliki pondok pesantren, mendidik daripada santri-santrinya, dan beliau belajar dari banyak ulama besar. Jadi kalau kita melihat sosok seperti itu, kita jangan bayangkan bahwa oh ini seorang habib, oh ini ulama, bukan gitu aja. Tapi kita bayangkan, oh ini kita lihat semua ulama yang ada di Hadramaut ada pada sosoknya. Gitu. Kita bayangkan begitu, karena beliau kan lihat kepada yang lain, nah, kita sambung kepada beliau, ya, nyambung. Ya, kalau sudah sambung dengan mereka, ya sudah masuk dalam golongan mereka. Insya Allah ketika dibangkitkan, mana ini masuk ke dalam golongannya setiap, karena di akhirat itu nanti setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah secara berkelompok. Zumar. Orang-orang ahli surga juga masuk surganya kelompok. Jadi yang kelompok majlis nih, yang sering gabung, itu nanti di akhirat ya begitu. Gabungnya sama mereka karena mereka saling cinta di jalan Allah, saling mengingatkan di jalan Allah. Berkelompok dengan siapa? Dengan yang mereka cintai. Makanya kayak Al-Habib Ali Al-Habsyi itu punya bendera sendiri. Kita tadi bilang, oh benderanya kan di bawah Nabi, ya. Bendera besarnya Nabi Muhammad. Para Nabi juga punya bendera sendiri masing-masing dengan umatnya, kan begitu. Tapi bendera besar yang menaungi semuanya Nabi Muhammad SAW, itu iya. Tetapi setiap para nabi dan para wali, para orang-orang soleh punya panji sendiri juga. Ada orang-orang golongannya yang ikut dengan mereka, yang cinta, walaupun bukan sezaman dengan mereka, tapi cinta, mengidolakan mereka, bareng sama mereka. Di mana? Oh, dikumpulinnya sama Habib Ali Habsyi, Masya Allah. Dikumpulinnya sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Masya Allah. Semuanya para awliya, para orang-orang soleh. Baca tiap Jumat, Jumat pagi dibaca di sini. Jumat pagi dibaca Simtud Durar. Ratib Al-Tas. Ratib Al-Tas dibaca, Masya Allah. Ya, Ratib Al-Tas dibaca, otomatis kan begini. Begini di faedahnya ya. Ketika kita membaca zikir, nisbatnya kepada orang soleh. Kita bisa aja membuat zikir, kita baca hadis-hadisnya yang banyak tentang zikir, udah kita kumpulinnya, kita comot satu kan dari Nabi. Bisa, betul. Tapi perbedaannya ketika kita membaca zikir yang menyusun itu adalah orang soleh, berarti otomatis kita kan menyalurkan pahala kepada beliau juga, karena beliau ngarang, ya kan? Berarti kita dikenal nggak sama beliau? Dikenal. Ini faedahnya. Jadi bukan cuma zikirnya aja, faedah zikir tersebut yang disebut dengan hadisnya, dengan faedahnya, bukan itu saja, tetapi pengenalan kepada orang tersebut juga itu luar biasa. Belum ada fatihah-fatihahnya kan? Kan ada fatihahnya itu. Fatihah tersebut tuh hadiah kepada orang-orang terdahulu, kepada orang-orang soleh. Otomatis mereka dapat hadiah. Tahu kayak orang hidup aja deh. Itu kirimin hadiah kepada fulan, kirim hadiah dari fulan. Setiap hari kirimin hadiah. Masya Allah, ini fulan mana ini orangnya? Mereka akan cari. Mereka tidak akan membiarkan ini sebagai cerita saja. Ya, ini bukan hadis, bukan dalil, tetapi ini sebagai apa? Suatu cerita yang menyenangkan hati, menggembirakan seseorang. Ketika seseorang ada yang hatinya terikat dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sama salah satu ulama besar dari negeri Hadramaut juga, Habib Ratib juga. Beliau ketika dia berkhidmat cinta dengan Habib Abdullah, ya, ketika dia meninggal dunia, ada orang ngimpiin dia. Gimana keadaanmu? Ketika saya dikubur, ketika itu datang malaikat, saya ketakutan. Yang saya teriakin apa? Ya Abdullah Haddad, ya Abdullah Haddad. Dipanggil Habib Abdullah. Mau ini malaikat baru mau nanya, man rabbuka? Wah, nanyanya Abdullah Haddad. Datang katanya Habib Abdullah, ini mimpi. Datang Habib Abdullah Haddad bilang apa kepada mereka? Udah, ini teman saya. Enggak usah ditanya, enggak usah ditanya. Saya bebas deh, akhirnya saya enggak ditanya-tanya lagi. Subhanallah ya. Ikut kepada mereka ya begitu, untungnya luar biasa. Untung di dunia, untung di akhirat. Dan kalian ada yang bertanyakan? Sambil menunggu Habib. Boleh bertanya? Kalau waktu kita berdoa di tengah kalimat kita lupa doa itu, apa yang harus kita lakukan? Gimana coba? Ketika kita berdoa, Iya, di tengah kalimat kita lupa doa itu, lupa terusannya apa itu? ya, ya lupa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah mengurangi? ya. Ini tentunya doa yang kita baca pakai bahasa Arab ya. Kita lupa habis ini doanya gimana nih doanya? Ya nggak apa-apa, terserah kita, bebas aja sebenarnya. Karena kan ini bukan sholat, bukan Al-Quran. Kalau sholat, pertanyaannya nih, kita
kita lagi sholat lupa baca Fatihah ya harus dibaca karena itu rukun baca Fatihah. Tapi kalau kita lagi sholat baca suratnya kita lupa, terusin enggak atau cari harus ingat enggak juga. Pokoknya ganti surat yang lain juga nggak apa-apa. Kalau di dalam sholat. Kalau doa ya otomatis begitu juga. Namanya doa kita nggak ingat, ya udah ganti aja doa yang lain. Apa doa yang lain. Ya, itu nggak wajib gitu. Sesuatu yang tidak harus seperti itu nasnya maka masih bebas. Ya, masih bebas. Dan juga untungnya seseorang yang berdoa walaupun doa tersebut bahasa Arab ya. Kan kadang kita doa bahasa Arab kita nggak paham tuh. Tapi tahu ini doanya bagus. Gimana itu? Katanya ini kalau kita memang mempercayai daripada doa tersebut bahwa doa tersebut adalah doa yang baik, diriwayatkan dari orang yang baik, maka tidak berpengaruh kalau kita tidak mengerti artinya. Apa-apa. Walaupun kalau ngerti artinya lebih bagus. Ya, bagus biar apa? Biar menghayati, ngerti apa yang diminta kepada Allah SWT, bukan cuman asal ngomong aja. Ya, kalau asal ngomong aja kan nggak tahu nih. Kayak orang mau nyampein permintaan kepada seseorang, dia bacain. Kan orang yang dibacain ngerti tuh permintaannya apa. Orang yang baca kadang-kadang nggak ngerti dia. Yang penting saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Yang mahamin kan bilang ya udah deh, sana. Kalau sudah minta itu ya udah saya kasih. Ya kita perumpamaannya kepada Allah begitu. Allah Maha tahu bahasa Arab, semua bahasa Allah tahu. Nah kita ngomongnya pakai bahasa Arab karena ulama yang ngajarinya kita bahasa Arab, kita nggak ngerti artinya. Makanya alhamdulillah dengan kedatangan beliau Nabi Muhammad, coba kita dengarkan nama beliau. Alhamdulillah, Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas sudah datang di hadapan kita. Kita dengarkan beliau. Saya akan beritahukan sedikit apa yang tadi kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Nashhadu annahu ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beliau Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas mulai daripada ceramahnya dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mendoakan kita semua mudah-mudahan berada di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna al-mar'ah حيث كونها مرأة وهي الجزء المشارك للرجل في هذه الحياة ما جعل الله سبحانه وتعالى من عظيم ما عليها من المسؤولية وما لها من المكانة، فهي شيء عظيم تعد في الإسلام وللمسلمين. Dan ketahuilah bahwa sosok seorang wanita ya, yang mana dia adalah separuh daripada kehidupan di dunia ini, yaitu maka lelaki dengan perempuan di dalam Islam memiliki perangai dan tugas yang sangat mulia di dalam Islam. فقد أعطى الإسلام المرأة المكانة المرموقة حيث أنها في مقام الأم، أن الجنة تحت أقدام الأمهات،
وأن هذه المرأة حيثما كانت زوجة فإن لها مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. فتوجيه الإسلام لشأن المرأة في شيء من التعظيم والإكرام. Dan di dalam Islam, sosok seorang wanita itu sangat dimuliakan dan diagungkan. Salah satunya ketika mereka dijadikan sebagai sosok seorang ibu, maka dijadikan bahwa sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Dan juga ketika dia sebagai seorang istri, maka dia juga memiliki hak yang sama seperti suaminya, dan juga memiliki hak untuk dipergauli dengan baik, sebagaimana seorang wanita mempergauli suaminya dengan baik. Begitu juga di dalam Islam, semuanya diatur dan sangat menjunjung tinggi daripada sosok seorang wanita. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي التي يعتمد عليها في تكوين النواة بهذا المجتمع. الأم هي التي تربي الأبناء على الإيمان وعلى المحبة لله والتعظيم لله والمحبة لرسول الله والتعظيم لشرائع الله. Dan sosok seorang wanita, seorang ibu khususnya, adalah suatu sosok yang paling penting di dalam menghidupkan masyarakat yang agamis, yang baik. Itu adalah seorang wanita. Sebagaimana disebutkan dalam suatu syair, seorang ibu, kalau engkau persiapkan orang tersebut dengan baik, ibu tersebut dengan baik, berarti engkau telah mempersiapkan suatu negara yang sangat mulia dan sangat agung. Dan seorang ibu adalah seorang yang bibit pertama untuk mendidik daripada anak-anaknya, untuk menjadikan anak-anaknya anak yang soleh, anak yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semuanya berasal dari seorang ibu. المرأة الصالحة، نعم المرأة الصالحة للرجل الصالح إذا صارت عضدا لزوجها وأعانته على طاعة ربها وكانت معه على أعمال الخير سواء كانت بمكانة عند الله تبارك وتعالى عظيمة. Dan seorang wanita yang salehah, yang bagus, yang baik, itu ketika dia itu membantu suaminya dalam semua amalan-amalan kebaikan. Dan bahkan apabila dia menjadi sejalan dengan suaminya, saling mendukung dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, maka istri tersebut memiliki sosok dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mulia di sisi Allah. Fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fi dunya hasanah hiya al-mar'a as-salihah allati idza nadhara ilayha zawjaha sarratuhu bi nadharihi ilayha lima takunu alayhi min tahayyu'iha ومن حسنها وجمالها ومن تجملها لزوجها وإذا أطاع أمرها زوجها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله وأولاده. Dan daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang kita tahu semua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini suatu hasanah, kebaikan. Salah satu arti kebaikan tersebut adalah perempuan yang solehah, wanita yang solehah. Siapa wanita yang solehah? Kalau dipandang, dia menyenangkan hati suaminya. Dari mana dia menyenangkannya? Dari persiapan dia kepada suaminya, dari tutur kata dia dengan suaminya, daripada apa yang dia usahakan untuk menyenangkan suaminya. Itu salah satunya. Kalau dilihat, menyenangkan suaminya. Dan kalau diperintahkan, dia pun menuruti perintah suaminya. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, dia turuti perintah-perintahnya. Dan juga idza amarta ata'at wa idza nadarta ilaiha tabassara wa idza ghibta anha akhadhatka fi nafsiha wa ma. Yang ketiga, ketika seorang suami sedang pergi, tidak ada di rumah atau pergi, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak bergaul sembarangan kepada orang, tidak berbicara sembarangan, menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Ja'alallahu al-qawamata lirrijali 'ala an-nisa takriman lil-mar'ah hatta la tatahammal mas'uliyya akthar wa yakunu 'alayha al-'ib'a a'zam. Qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum
لما خلق الله سبحانه وتعالى في خلقه الرباني أن قوات وقدرات الرجل ليست كقدرات المرأة، ولهذا الرجل هو الذي له القوامة وله النفقة وعليه الكسوة وعليه من الواجبات، لأن هو في مقدوره ذلك. المرأة في مقدورها أمور كبيرة وكثيرة لا يستطيع الرجل أن يقيمها، لهذا عفاها عن كثير من الأمور حتى تؤدي الواجب الذي عليها بأكمل الوجوه وأتمها. Dan ketika kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpin kepada seorang wanita, itu sebenarnya hakikatnya pengagungan dan pemuliaan untuk seorang wanita tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang wanita memiliki tugas berat yang dipikul oleh wanita tersebut, maka Allah tanggungkan tanggung jawab menafkahi, memberikan tempat tinggal, dan memberikan daripada keperluan daripada perempuan itu adalah tugas seorang laki-laki. Kenapa? Untuk meringankan beban daripada seorang wanita, karena wanita memiliki tugas yang begitu berat dalam mendidik, dalam menjaga, dalam memelihara anak-anaknya dan yang lain-lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kestabilan semuanya untuk si perempuan tersebut naik dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya hal tersebut. تدبير شؤون البيت يصعب على الرجل شأنه، وتدبير شأن الأبناء في تربيتهم وحضانتهم والنظر في مصلحتهم، حسن توجيههم والكون معهم في جميع ما هم عليه في شأن تنشئتهم، هذا من السهل على المرأة، وهو من الواجبات التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأثر العظيم البالغ في تنشئة الأطفال وفي تنشئة الأبناء وفي تربيتهم بهذه التنشئة العظيمة على الأخلاق وعلى القيم وعلى الصفات التي يترقون فيها في مقامات الارتقاء حتى ينالوا بذلك عند الله سبحانه وتعالى المزية والخصوصية. Dan kita ambil contoh yang paling berat, yang paling utama, yaitu dalam mengurus anak saja, mengurus rumah dan mengurus anak. Ya, seorang wanita memiliki kelebihan, kemampuan, kesabaran untuk duduk bersama anaknya, mendidiknya, memeliharanya, merawatnya, ya, memandikannya, memberi makan, dan juga berdiskusi, mengikuti apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Lain dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki tidak akan bersabar seperti itu. Kebanyakan laki-laki tidak akan kuat untuk duduk seperti itu terus. Tapi seorang wanita memiliki kemampuan yang seperti itu, yang mana dengan cara seperti itu dia bisa mendidik anaknya, bisa menanamkan hal-hal yang baik pada anaknya, dan dengan itulah seorang anak bisa tumbuh dengan menjadi anak yang bermanfaat kepada negaranya, kepada agamanya, kepada semua orang, menjadi anak yang soleh, anak yang takut kepada Allah, anak yang bertakwa kepada Allah, dikarenakan didikan dari orang tuanya, khususnya dari ibunya. فالمرأة هي عبارة عن شيء عظيم في هذا المجتمع. المرأة هي عبارة عن عضد وعبارة عن دعامة كبيرة ينبغي لها أن تعرف مسؤوليتها في شأن توجيه أبنائها وفي شأن قيامها بتهذيب وخلق وغرس الأخلاق والحياة في بناتها في شأن ما يصلح بيتها وما يصلح زوجها. الرجل كانوا يقولون خلف كل عظيم امرأة، ما يمكن أن ترى رجل في مقام عظمة إلا وخلفه مسند عظيم وهي المرأة التي تكون له خير العون، ولا يمكن أن ترى شابا فتيا إلا وهناك خلفه تربية وتنشئة طيبة من أم صالحة، ولا يمكن أن ترى مظاهر العظمات إلا وتجد أن المرأة هي التي تسند ذلك الأمر، وهي التي تقيم ذلك الأمر، وهي التي ترشد ذلك الخير العظيم في المجتمع. Dan posisi seorang wanita itu adalah posisinya sangat penting. Dan maka tugas seorang wanita khususnya dalam mendidik anak-anaknya, dalam menanamkan di dalam mereka benih-benih iman, benih-benih rasa malu pada putri-putrinya, anak perempuannya, itu pengaruh dari orang tuanya itu sangat besar, memiliki sangat besar. Bahkan dalam mengatur dalam keadaan rumah tangganya,
untuk membantu suaminya menjadi orang yang sukses dan jadi orang yang besar, itu pengaruh di belakangnya ada dari seorang wanita, itu sangat luar biasa. Bahkan disebutkan tidak ada seorang yang memiliki nama besar atau menjadi orang yang tenar, seorang laki-laki, kecuali dia memiliki sandaran atau belakangnya ada seorang wanita solehah yang membantu dia dari belakangnya. Karena itu didapatkan begitu. Bahkan kita tidak mendapatkan seorang pemuda soleh, anaknya soleh, seorang yang tekun dalam beribadah baik, kecuali dia memiliki ibu yang mendidik dia dengan baik, perempuan yang solehah yang merawat dia dan mendidik dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyin fi syani ma ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala min al-fadl wal-fadl al-'azim alladhi ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lil mar'ah وللمسلمة المؤمنة بالله تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وطاعت زوجها دخلت جنة ربها. هذه الأعمال إذا قامتها بتوازن في حال عبوديتها، في إقامة صلاتها في أوقاتها، وصامت شهرها وما افطرته لعذر حيض أو غير ذلك فأدته وكان شهرها كامل، ثم مضت في طاعة زوجها امتثالا لأمر الله وقياما بما شرعه الله سبحانه وتعالى، غير كارثة ولا ملتفتة إلى أقوال الكفرة الفجرة الذين يريدون من المرأة بدعوة الحرية أو بدعوة العدالة، بدعوات باطلة أن تتخلى عن القيام بأمر الطاعة لزوجها، فإذا ما مضت على طاعة هذا الزوج كما شرع الحق تبارك وتعالى لها وكما تبين في شريعة دينها دخلت جنة ربها، نالت بذلك عند الله سبحانه وتعالى النعيم المقيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في دار الإقامة والكرامة. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada setiap wanita jalan singkat, jalan yang mudah yang bisa dia raih untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, kalau apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya, dan dia menjaga puasanya, dan menjaga daripada dan taat kepada suaminya, maka dia akan diperintahkan untuk masuk ke dalam surga Allah. Apa artinya? Dia berusaha menjaga sholat 5 waktunya, tidak ditinggalkan, selalu dikerjakan, selalu dilakukan. Lalu dia menjaga puasanya, ya, kalaupun dia mengalami daripada haid dan yang lainnya, dia gantikan di hari yang lainnya, mengqadha daripada apa yang sudah dia tinggalkan daripada puasanya, dia lakukan. Lalu dia taat kepada suaminya, mentaatinya. Kenapa taat pada suami? Mengikuti perintah Allah. Karena memang itu adalah perintah Allah, mencari keridhaan Allah. Dia menyenangkan hati suaminya, dia mentaati suaminya, tidak mengikuti dan tidak mendengar, tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan dari barat ataupun ajakan orang-orang yang tidak mengerti Islam, tidak mengerti dengan baik. Dia tidak dengarkan ucapan-ucapan seperti itu, tidak terpengaruh dalam ajakan-ajakan seperti itu. Dia taat kepada suaminya, dia melakukan perintah-perintah tersebut, diizinkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. واعلمي أيها المؤمنة أن الصبر في الحياة الدنيا هو السلم الذي نبلغ به إلى أعلى المقامات. المرأة في بيتها لابد أن تصبر على زوجها، لابد أن تصبر على أولادها، لابد أن تصبر على الحالة التي تمر بها. فحال الإنسان في البيت قد يكون في بعض الأحيان في حال رخاء ويسر، وقد تشد على الإنسان الأحوال. فالأمور التي تمر بالمرأة المسلمة لابد أن تصبر، تستعين بالله تبارك وتعالى، تستعين بالطاعة لله تبارك وتعالى والثبات والصبر على مراد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا ينبغي المرأة أن تثقل على زوجها إذا رأت أن الأحوال يعني متعبة، زوجها يعني دخله قليل، تكلف عليه في المطالب، تكلف عليه، بل تكون عونا له، يعني تيسر عليه، لأن كثرة الكلام وكثرة الطلبات مع قلة
ما في اليد هذا يأخذ العمر ويتعب الرجل. إذا ما صبرنا وأخذنا الأمور باللطف واليسر كما أجراها الله سبحانه وتعالى مع كمال الصبر، إذا نقتل بعضنا بعضا. إذا لا يمكن أن تدوم حياة بمحبة وفرح وسرور إلا إذا صبرنا ورضينا بما هو مقدر لنا من الله سبحانه وتعالى. والخير عند الله منتظر، الخير عند الله منتظر، والإنسان في حياته مختبر وفي اختبار وابتلاء، فلا يمكن أن يكون حياة الإنسان كلها حياة غنى ولا حياة سلامة من الأمراض والآفات. لا بد يمر بالإنسان بشيء من أمثال هذه العوارض الموجودة، لكنها لا تصير الإنسان إلا على حال من السكون والأدب مع الله تبارك وتعالى. لا تتعدى المرأة على زوجها ولا على شيء حتى أنها تظن أن لو طلقها زوجها لو ما عاشت معه أمر خطير وكبير. المرأة لا ينبغي لها أن تفعله ولا أن تقول ولا أن تفكر به. Dan termasuk bekal untuk kalian wahai para wanita, yaitu berpegang teguhlah dalam tali kesabaran. Sabar itu sangat dibutuhkan dalam melewati rintangan hidup ini. Perlu sekali yang namanya kesabaran yang tinggi. Sabar atas apa? Sabar dalam mendidik daripada anak-anak. Sabar dalam merawat suami dan menjaga suami dan menghormati suami. Sabar dalam rintangan-rintangan yang dialami, dalam kegundahan, kesulitan, itu harus didampingi dengan sabar dan banyak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat dan banyak ibadah, dengan kesabaran seperti itu, maka semua kesulitan-kesulitan duniawi itu pasti akan terlewatkan. Karena memang yang namanya kehidupan dunia isinya ada enaknya dan ada susahnya. Dan juga jangan sekali-kali memaksakan dan menekan kepada suami dalam urusan ekonominya, dalam urusan keuangan. Karena biar kita tahu, ketika seorang suami mendapatkan tekanan dalam urusan kebutuhan yang begitu banyak, dia minta begini dan begitu, sedangkan suami memang dalam keadaan yang tidak mampu dalam seperti itu sama saja menyiksa daripada orang tersebut dan membebani sesuatu beban yang sangat berat kepada suaminya. Maka jangan seperti itu, karena memang kehidupan dunia ada kalanya enak, pemasukan ada banyak, ada kalanya susah, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita begini. Maka haruslah kita dampingi daripada kehidupan ini dengan penuh kesabaran, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum kamal taufiq lakunna fi hadhihi ad-dar wa an yaj'alna wa iyyakunna insyaallah minas salihin al-abrar al-akhyar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada Allah, mudah-mudahan kalian semua dan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang saleh dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barik fi hadzal majlis wa fi hadzal madras wa fi hajj sahib al-bayt wa fi ahlihi wa fi ma akramahu Allah bih. Fajazahu Allah khair wa ajruhu 'inda Allah. Nasalu an yakuna kabiran wa katsiran. Dan saya juga memintakan doa kepada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian semua. Wabil khususnya juga Sahibul Bait yang punya tempat ini, Pak Haji dan Bu Haji yang mendirikan daripada majlis ini. Tidak diragukan bahwa ini adalah ladang pahala yang begitu besar, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan ini adalah pahala yang terus mengalir kepada mereka semua. اللهم وفقنا للصالحات واجعلنا للولاية والعفاف وكلنا حيثما كنا وانظر إلينا واسترنا وخذ بأيدينا لما تحبه منا وترضى وفقنا لكل خير احفظنا من كل شر وضيق وارزقنا كمال المعرفة والإدراك لمرادك منا واجعلنا على أكمل الأحوال التي ترتضيها عنا يا مجيب الدعاء يا الله يا رب يا أوثى يا رحمن يا رحيم يا ذا الفضل العظيم اصلح لنا كل حال وشان وادفع عنا يا مولانا ما يورد علينا من آفات والأحزان إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل
التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول والإقبال وصلاح كل حال جاء سيدنا محمد مولى بلال وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita mintakan kepada beliau ijazah baca Ratibul Attas. صحة من الإجازة أجزناكم معاشر الأمهات الصالحات والنساء الجانتات في قراءة سيدنا الإمام أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس في قراءته بنية الصلاح والفلاح واليسر ودفع البلاء واليسر ويحصل لكن ذلك إن شاء الله. Dan mengucapkan qabilna ijazah. Yaitu beliau mengijazahkan kita semua untuk membaca Ratibul Attas dengan niatan dapatkan keberuntungan, kebaikan, semua daripada hajat-hajat kita dikabulkan, kebaikan dunia dan di akhirat semuanya kita niatkan ketika kita membaca Ratib tersebut. Amin. Mariam, saya ke Mariam.